Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah masih bisa bertatap muka lagi dengan Nisa di Nisa Asifah Dakwah Channel. Ya, masih dengan acara yang sama teman-teman ya, yaitu dengan kajian Islam. Kita belajar dan mencari solusi bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa menempuh suatu jalan, ya, yang pastinya adalah untuk menuntut ilmu, belajar ilmu tentang syariat agama, yang pastinya lillah karena Allah, maka masya Allah, Allah pasti akan memudahkan jalan baginya untuk menuju surga. Amin Allahumma amin, amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, alhamdulillah ya, untuk kesempatan hari ini, kajian ini khusus untuk buat para akhwat. Ya, para akhwat ini ya, untuk semua untuk para wanita, ya. Pentingnya peran wanita di bumi Allah ini. Nah teman-teman, ya masya Allah gitu loh. Kalau kita pahami, kita belajar, kita tuh ada seorang wanita itu adalah benar-benar memiliki peran yang sangat penting di bumi Allah ini. Ya, wanita adalah suatu perhiasan gitu loh, perhiasan. Di mana teman-teman, kita bisa memberikan keindahan. Kita bisa memberikan keindahan dimanapun kita berada. Kita bisa memberikan keindahan dalam kondisi apapun. Kita tuh sebagai wanita selalu bisa memberikan keindahan, ya, bisa memberikan keindahan. Di mana teman-teman, ya, kita lihat di bumi Allah ini berwarna itu karena apa? Bisa apa ya? Bisa berwarna, ya. Karena apa? Karena peran wanita. Kita sekarang melihat banyak sekali anak-anak yang bisa sukses. Mereka menjadi orang, ya, menjadi dokter, menjadi polisi, menjadi apa ya, orang-orang yang pintar, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang penghafal Al-Quran, orang-orang yang sukses, ya. Itu semua karena apa? Karena peran siapa? Peran wanita teman-teman. Peran wanita. Masya Allah gitu loh. Masya Allah. Bagaimana kalau kita lihat kisah dari imam-imam besar kita, imam-imam besar kita itu Imam Syafi'i, ya, Imam Bukhari dan semua 4 mazhab imam itu teman-teman yang kita ikuti itu ya. Bagaimana peran itu? Peran penting dari ibu-ibu mereka, dari ibu mereka, ya. Karena ibu mereka ya bisa menjadi imam-imam besar di dalam Islam yang kita ikuti sampai sekarang. Bahkan di saat mereka sudah meninggal, sudah almarhumah, masih kita ikuti, ya, ilmunya masih kita ikuti. Karena apa? Karena peran siapa? Karena peran para wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang mulia, yaitu siapa? Ibu-ibu mereka, ibu-ibunya mereka. Nah, di sini teman-teman, ya, kita sebagai wanita, kita harus punya semangat. Bagaimana supaya kita tuh benar-benar bisa menjadi bagian yang memerankan peran yang terbaik, ya, di bumi Allah ini, sehingga kita bisa benar-benar memberikan keindahan di bumi Allah ini, sehingga kita bisa menjadi manfaat di bumi Allah ini, ya. Dari sini teman-teman kita belajar. Lalu apakah kita semua wanita itu bisa mengikuti atau mencontoh dari para wanita-wanita hebat, wanita mulia yang sudah mencetak imam-imam besar kita itu? Apakah kita semua bisa? Apakah kita semua bisa? Bisa teman-teman, bisa, ya. Kita semua sebagai kaum wanita semuanya bisa. Kita bisa mencetak generasi yang terbaik, generasi yang soleh-solehah, ya. Nah di sini teman-teman, lalu bagaimana sih langkah-langkah kita sebagai wanita supaya kita benar-benar bisa menjadi benar-benar bisa memerankan peran penting kita itu di bumi Allah itu, untuk bisa memberi memberikan keindahan, memberikan manfaat untuk sebanyak-banyaknya umat di bumi Allah ini. Nah di sini teman-teman, karena apa gitu loh? Seperti yang kita pelajari dari para ibu-ibunya, wanita-wanita hebat, wanita-wanita mulia yang sudah
menjadikan mendidik atau menjadikan imam-imam mazhab kita, imam besar kita, ya, dan para waliullah itu. Karena apa? Pertama adalah bukan dikarenakan mereka belajar ibu mereka mengajarkan mereka dari suatu untuk belajar buku, untuk belajar tentang buku-buku itu, bukan teman-teman, ya, bukan. Akan tapi bagaimana seorang ibu itu mampu mensupport anak mereka, mensupport anak mereka. Bagaimana seorang ibu itu mampu benar-benar mendidik, ya, bukan hanya mendidik mental anak kita, mendidik memperbaiki adab, ya, menjadikan anak kita itu menjadi anak yang beradab. Bagaimana kita seorang ibu itu bisa mendidik anak kita supaya menjadi anak yang memiliki akhlakul karimah. Itu yang paling utama, teman-teman. Yang paling utama. Karena apa? Ya, kalau kita sebagai kaum wanita, ya, kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita itu, ya, untuk supaya anak-anak kita itu bisa memiliki adab, supaya anak-anak kita itu bisa memiliki akhlak, ya. Itu akan menjadi pondasi bagi mereka. Pondasi bagi mereka di saat nanti mereka akan belajar. Sehingga mudah untuk belajar tentang ilmu apapun yang mereka ingin pelajari. Itu semua adalah dari kita, peran wanita, teman-teman. Peran wanita. Kita lihat di bumi Allah ini ada orang yang bisa membangun gedung, ada orang yang bisa membangun berbagai macam gedung yang indah, yang mewah, ya, jembatan, ya, Masya Allah, berbagai macam gedung di bumi Allah ini. Karena peran siapa? Karena peran wanita, teman-teman. Karena peran dari wanita, ya, peran dari wanita. Masya Allah, gitu loh. Nah, di sini teman-teman, kalau kita sebagai wanita, apalagi kita sebagai umat Islam, ya, wanita muslimah, wanita Islam, bagaimana kita supaya bisa menjadi mencontoh atau kita bisa meneladani para ibu-ibu mulia, ibu-ibu hebat yang sudah mencetak generasi-generasi yang bisa membawa perubahan, ya, di bumi Allah ini, ya, membawa perubahan yang kebaikan di bumi Allah ini, ya. Bagaimana kita bisa? Semua wanita bisa. Semua wanita bisa. Nah, di sini teman-teman, pertama, bagaimana langkah kita? Yang pertama adalah yang paling utama adalah bagaimana langkahnya yang pertama. Kalau kita sebagai umat Islam, maka apa, teman-teman? Kalau kita ingin benar-benar mencontoh para ibu-ibu yang hebat yang sudah mencetak generasi-generasi mereka yang sudah bisa membawa perubahan di dalam Islam, membawa perubahan di bumi Allah ini, maka apa? Pertama adalah kita sebagai ibunya, sebagai wanita, bagaimana kita harus benar-benar belajar tentang syariat agama. Bagaimana kita sebagai seorang ibu pertama harus bisa teman-teman? Kita harus belajar tentang syariat agama. Kita harus memberikan modal kepada diri kita sendiri. Sebagai wanita itu kita harus punya modal, ya. Kita ingin mengajarkan kepada anak-anak kita supaya anak kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, sehingga bisa membawa perubahan di bumi Allah ini. Maka kita sebagai ibunya, sebagai wanita itu harus mempunyai modal. Modalnya apa? Modal bekal untuk mendidik anak-anak kita. Modal atau bekal untuk mendidik anak-anak kita. Apa sih modalnya? Supaya kita bisa mendidik dan membesarkan menjadikan anak-anak kita menjadi orang yang sukses? Modalnya ada apa, teman-teman? Yaitu dengan kita menjadi hamba, menjadi umatnya yang beriman, menjadi umatnya yang bertakwa, menjadi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita sebagai wanita harus benar-benar memerankan, benar-benar menjadi bagaimana kita menjadi muslimah sejati, menjadi muslimah sejati di dalam Islam. Bagaimana kita taat kepada perintah Allah sebagai wanita? Bagaimana sih, ya, kita taat kepada perintah Allah? Benar-benar taat kepada perintah Allah, ya. Bagaimana kita benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya. Ini teman-teman, inilah modal kita, bekal kita untuk supaya kita bisa mencetak generasi-generasi, ya, generasi-generasi yang sukses, generasi-generasi yang bisa membawa perubahan di bumi Allah ini, ya. Bagaimana kita sebagai seorang wanita mencari bekal dulu, ya, supaya peran penting kita di bumi Allah ini benar-benar bisa
tercapai, bisa terlaksana. Sehingga bisa apa? Kita bisa mencetak generasi-generasi yang sukses, yang bisa membawa perubahan di bumi Allah ini. Lalu modalnya apa? Tanpa kita membekali diri kita, memodali diri kita dengan ilmu, teman-teman, maka semua akan menjadi impossible. Menjadi impossible. Ya, tidak mungkin. Karena apa? Segala sesuatu hal bisa menjadi mungkin di saat kita di saat kita menjadi sebagai kaum wanita mau benar-benar memberikan modal pada diri kita, itu yaitu apa? Iman. Memberikan modal pada diri kita itu apa? Tauhid. Ini penting, teman-teman. Kalau kita sebagai umat Islam, maka seharusnya kita semua wanita itu di umat Islam itu harus benar-benar belajar tentang bab iman, benar-benar belajar tentang bab tauhid. Sehingga apa? Dengan kita belajar tentang bab iman, benar-benar menjadikan kita menjadi orang beriman, menjadi orang yang bertauhid. Di situ akan bisa menjadi modal kita. Karena apa? Orang yang memiliki iman, belajar tentang beriman sehingga jadi orang yang beriman, ya. Belajar tentang tauhid sehingga kita bisa benar-benar memiliki akal yang sehat. Ya, akal yang sehat. Sehingga apa, teman-teman? Dengan seperti itu kita akan bisa benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya, dengan iman itu kita bisa benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Apalagi di saat kita mau belajar tentang bab tauhid. Maka Masya Allah, ya, kita akan benar-benar tahu bagaimana kita bersikap sebagai seorang muslimah sejati itu seperti apa. Bagaimana kita sebagai wanita bisa bersikap menjadi seorang ibu itu seperti apa. Menjadi seorang istri itu harus seperti apa. Sehingga kita akan selalu iman yang ada di dalam di hati kita itu akal sehat, tauhid kita itu akan selalu membimbing kita, teman-teman. Membimbing kita sehingga kita selalu bisa belajar tentang syariat agama, benar-benar menjalankan perintah Allah, benar-benar menjauhi larangan Allah. Ya, benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sehingga apa, teman-teman? Kita selalu belajar bagaimana kita menjadi muslimah yang sejati, bagaimana kita benar-benar menjadi seorang muslimah yang sesuai dengan perintahnya Allah. Ya, sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan kalamullahnya Allah. Ya, bagaimana kita bisa menjadi seorang ummul madrasah. Jadi selalu kita dengan iman itu Allah akan membimbing kita bagaimana kita benar-benar menjadi seorang muslimah sejati. Ya, muslimah sejati. Sehingga dengan seperti itu, teman-teman, ya, semakin kita mau belajar, Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita, maka teman, Masya Allah, kita sebagai wanita, ya, kita tahu, adab, kita belajar tentang adab. Adab itu ternyata seperti ini. Maka itu menjadi modal kita kalau kita mau belajar tentang akhlak. Ternyata akhlak itu seperti ini. Kita selalu belajar bagaimana supaya kita memiliki akhlak yang baik, ya. Kita selalu minta Allah selalu belajar, selalu mempunyai keinginan belajar. Sehingga dengan kita mempunyai keinginan aja, teman-teman, keinginan belajar supaya kita memiliki akhlak yang baik itu, Masya Allah, maka Allah itu akan membimbing kita. Allah akan memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita benar-benar bisa memiliki akhlak tersebut, akhlak yang baik tersebut. Sehingga kita akan selalu belajar bagaimana kita belajar tentang adab, bagaimana kita belajar tentang akhlak. Ya, Masya Allah, itu akan menjadi modal kita. Di saat kita menjadi orang yang beriman, kita belajar tentang iman, Allah jadikan kita menjadi orang yang beriman. Sehingga dengan menjadi orang yang beriman, kita akan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya, itu akan menjadi modal kita. Menjadi modal kita. Nah, di saat kita terus belajar, kita selalu mempunyai niat untuk belajar, pada akhirnya kita mau belajar tentang bab tauhid. Kita belajar tentang bab tauhid, Allah bimbing kita, Allah berikan petunjuk kepada kita, sehingga dengan tauhid itu kita benar-benar memiliki akal yang sehat. Itu menjadi modal kita sebagai wanita, ya, sebagai wanita menjadi modal kita untuk mencetak generasi-generasi yang sukses, yang bisa membawa perubahan di bumi Allah ini. Sehingga dengan perubahan yang dibawa oleh anak-anak kita, generasi-generasi kita itu bisa memberikan keindahan, memberikan warna di bumi Allah ini. Semua adalah karena apa, teman-teman? Karena ada semua peran dari wanita-wanita hebat, wanita-wanita mulia yang ada di bumi Allah ini. Masya Allah. Ya, Masya Allah gitu loh. Nah, di sini kita sebagai wanita harus seperti itu. Kita semua para wanita di bumi Allah bisa. Yang paling utama adalah yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari modal pada diri kita, semua wanita. Bekal yaitu belajar. Kalau kita sebagai wanita, apalagi kita sebagai wanita muslimah Islam,
Maka kita apa teman-teman? Belajar. Yang paling utama belajar bab iman. Belajar bab iman, pelajari. Setelah kita paham, maka Allah akan jadikan kita menjadi orang yang beriman. Ya, wanita muslimah yang beriman. Itu kalau kita sudah paham, Allah jadikan kita menjadi iman, itu bisa menjadi modal kita nanti. Menjadi modal kita. Lalu kita belajar tentang bab tauhid, belajar. Pada akhirnya kita paham. Menjadikan kita apa ya? Allah kasih kita akal sehat. Sehingga itu bisa menjadi modal kita. Menjadi modal kita. Lalu kita belajar bab tentang akhlak, adab. Bagaimana kita bisa adab itu seperti apa? Akhlak itu seperti apa? Ya, setelah kita pelajari teman-teman, Masya Allah, itu ya kalau kita mempunyai niat, apalagi kita sudah belajar tentang seperti iman, bab tauhid, bab adab, bab akhlak. Benar-benar kalau kita sudah pelajari di dalam diri kita dan Allah benar-benar kita paham, itu bisa menjadi modal terbaik kita untuk bisa mencetak generasi-generasi yang bisa membawa perubahan di bumi Allah ini. Masya Allah. Ya, inilah pentingnya peran wanita di bumi Allah ini. Ya, kita sebagai wanita, para akhwat, ya, dengan modal iman, dengan modal tauhid, dengan modal adab, kita belajar tentang adab, dengan kita modal tentang akhlak, Masya Allah, ya, kita akan bisa mendidik anak-anak kita dari sekecil. Bagaimana kita mendidik mereka, ya, setelah kita belajar teman-teman. Jadi yang paling penting supaya kita bisa mencetak generasi-generasi yang bisa membawa perubahan di bumi Allah ini, yang penting ada kita sebagai ibunya, karena ibu itu bagaimanapun adalah umul madrasah. Kita harus mempunyai modal iman, ya, modal iman. Artinya apa? Kita belajar tentang beriman, menjadi orang beriman. Teman-teman bisa lihat, apakah saya sudah menjadi orang beriman? Artinya kalau kita teman-teman sudah benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjalankan Allah seperti sholat, seperti puasa, ya, seperti kita berbuat kebaikan, seperti itu namanya kita sudah menjadi orang beriman, menjalankan perintah Allah dan menjalankan Allah, menjauhi semua hal perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, itu menjadi orang beriman. Ya, kalau menjadi orang bertauhid, kita bisa lihat apakah saya sudah menjadi orang bertauhid. Kalau kita sudah menjadi orang bertauhid teman-teman, kita tidak akan pernah disibukkan dengan urusan duniawi. Tidak akan pernah sibuk dengan urusan duniawi. Kita pasti akan selalu sibuk dengan urusan akhirat. Selalu berusaha bagaimana memperbaiki diri di hadapan Allah. Ya, karena apa? Tauhid. Belajar tentang tauhid. Kalau tauhid kita sudah benar, tauhid kita sebagai umat Islam, sebagai wanita muslimah sudah benar, kita akan benar-benar tidak ada mempunyai keinginan untuk mengejar duniawi. Apapun urusan duniawi akan kita tinggalkan. Sehingga apa teman-teman? Keinginan kita ya setiap hari, setiap saat itu selalu bagaimana saya bisa memperbaiki diri. Bagaimana saya bisa memperbaiki diri di hadapan Allah. Benar-benar menjadi wanita yang muslimah, benar-benar menjadi kalau istri ya menjadi istri yang solehah, benar-benar menjadi ibu yang solehah, benar-benar menjadi ummul madrasah yang terbaik untuk anak-anaknya. Sehingga supaya bisa mencetak anak-anaknya menjadi generasi yang soleh, generasi yang sukses, ya, generasi yang solehah, generasi yang sukses yang bisa membawa perubahan di bumi Allah ini. Ya, kalau kita sudah paham sudah belajar tentang bab tauhid, belajar bab tauhid, sehingga apa teman-teman? Kita tidak akan pernah memikirkan duniawi. Sehingga bagi teman-teman muslimah, ya, para wanita, di saat mereka memiliki pekerjaan yang mungkin pekerjaan itu tidak sesuai dengan syariat agama, mereka akan mudah move on dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan syariat agama, yang tidak tidak sesuai dengan syariat agama, yang mungkin ada ribanya, yang mungkin ada ribanya, yang mungkin benar-benar tidak sesuai dengan syariat agama, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan kalamullahnya Allah. Mereka akan mudah sekali move on. Karena apa? Dia lebih memilih mencari pekerjaan yang lebih baik, yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan syariat agama. Karena apa? Mereka tahu di saat kita meninggalkan pekerjaan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan syariat agama, kepada pekerjaan yang sesuai dengan syariat agama, Allah akan memberikan justru rezeki yang lebih dari itu. Bisa 10 kali lipat, bisa 100 kali lipat. Semua sesuai dengan kehendak Allah. Nah, di sini teman, kalau kita sudah menjadi seorang wanita yang benar-benar bertauhid, apalagi di saat kita belajar tentang adab,
kita sudah beradab, maka benar-benar teman-teman kita akan benar-benar berusaha bagaimana menjaga sopan santun kita, bagaimana kita benar-benar menjaga adab kita, peraturan-peraturan dimanapun kita berada, menjaga peraturan-peraturan dimanapun kita berada. Sehingga teman-teman, kita selalu akan berhati-hati melakukan perbuatan apapun, melakukan pekerjaan apapun, selalu memiliki kehati-hatian. Karena apa? Kita belajar tentang adab. Jadi sini ya, yang paling akhir adalah bab akhlak. Bisa teman-teman ya, kamu muslimah, para akhwat, kita benar-benar sudah belajar tentang bab adab, maka masya Allah teman-teman akan benar-benar akan menjadi orang itu ya, benar-benar orang yang sabar, menjadi orang yang mudah memaafkan, menjadi orang yang benar-benar memiliki ketulusan, keikhlasan, benar-benar selalu bersikap ramah kepada siapapun. Kalau ini akhlak ini sudah kita pelajari teman-teman, akhlak ini sudah kita pelajari dan menjadi style kita, menjadi style kita, natural style kita di dalam Islam, menjadi style kita di dalam Islam, benar-benar menjadi karakter kita benar-benar sudah belajar tentang akhlak, sehingga teman-teman masya Allah akan menjadikan kita menjadi orang sabar, menjadi orang yang mudah memaafkan, menjadikan kita menjadi orang yang mempunyai ketulusan, keikhlasan, menjadikan kita menjadi orang yang ramah dengan siapapun, ya, masya Allah. Dan akan teman-teman, kalau kita sudah tentang itu, sudah kita sebagai wanita itu sudah kita sudah paham bab iman, bab tauhid, bab belajar tentang adab, tentang akhlak, maka kita akan benar-benar menjadi wanita yang muslimah yang sejati. Sehingga teman-teman masya Allah ya, teman-teman di saat tidak menggunakan hijab, terlihat rambut kita hanya selai pun, kita akan merasa malu. Di saat teman-teman nanti ya memakai pakaian yang terlihat aurat kita atau lekuk tubuh kita akan merasa malu. Merasa malu. Karena apa? Kita sudah mempelajari dan tentang bab iman, bab tauhid, adab dan juga akhlak. Akan malu teman-teman. Ya, sehingga keinginan kita itu selalu ingin benar-benar berpenampilan memakai sopan ya, sesuai dengan syariat agama ya, sesuai dengan syariat agama, sehingga kita itu akan malu di saat kita mengenakan pakaian ya yang terlihat aurat kita, terlihat lekuk tubuh kita. Ya, bahkan teman-teman kalau kita benar-benar belajarnya benar dan kita benar memahami tentang tentang bab iman, bab tauhid, adab dan juga akhlak, masya Allah, bisa juga teman-teman itu akan seperti pada akhirnya mengenakan cadar. Karena apa? Ya, merasa di bumi Allah ini kita tuh hanya di bumi Allah ini bukanlah yang kita utamakan, ya. Karena yang kita utamakan adalah kehidupan kita nanti di akhirat. Sehingga teman-teman di bumi Allah ini kita akan selalu menutup diri kita. Karena apa? Dengan kita menutup aurat kita itu inilah keindahan kita sebagai muslimah. Muslimah sejati. Keindahan kita di sinilah. Ya, keindahan kita di sinilah. Di saat kita benar-benar bisa menjadi muslimah sejati, kita paham tentang bab iman, bab tauhid, bab tentang adab, tentang akhlakul karimah, ya. Pada akhirnya kita bisa menutup diri kita, menutup aurat kita dengan baik. Maka masya Allah teman-teman, artinya kita sudah benar-benar memiliki modal, memiliki bekal menjadi ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang mulia, ibu-ibu yang hebat, menjadi umul madrasah buat anak-anak kita, sehingga kita bisa mencetak generasi-generasi yang sukses, generasi-generasi yang soleh-solehah, generasi-generasi yang sukses ya bisa membawa perubahan di bumi Allah ini. Masya Allah gitu loh. Karena apa? Karena kita sebagai wanita benar-benar mau belajar tentang itu, mempelajarinya dengan baik, ya, mempelajari dengan baik. Karena teman-teman nggak mungkin kita mempunyai niat belajar tentang bab iman, bab tauhid, adab, akhlak itu tanpa tujuan. Pasti tujuannya adalah pasti ingin menjadi supaya kita menjadi orang beriman, supaya kita menjadi orang bertauhid, supaya kita menjadi orang yang beradab, supaya kita menjadi orang yang berakhlak. Pasti tujuannya adalah itu.
Di saat kita mempunyai keinginan untuk belajar belajar, pada akhirnya Allah tuntun kita, Allah bimbing kita, Allah kasih petunjuk kepada kita, sehingga benar-benar kita bisa mempelajarinya, bisa memahaminya, bahkan bisa menerapkannya di dalam diri kita sendiri, sehingga kita menjadi wanita muslimah sejati yang memiliki iman, memiliki bertauhid, memiliki adab, dan juga memiliki akhlakul karimah. Ini akan menjadi modal kita menjadi umul madrasah, menjadi ibu-ibu hebat, ibu-ibu mulia, ibu-ibu hebat yang bisa mencetak generasi yang soleh-solehah, mencetak generasi-generasi yang sukses, yang bisa membawa perubahan di bumi Allah ini. Masya Allah. Nah, di sini teman-teman, pentingnya peran wanita di bumi Allah ini. Kalau kita tahu betapa pentingnya peran wanita di bumi Allah ini, ternyata karena peran wanita bisa bumi Allah ini bisa tercipta banyak hal, ya. Ada karena peran wanita banyak gedung-gedung yang megah, mewah, bahkan apapun di bumi Allah ini, ya, bisa ada di bumi Allah ini karena apa? Peran penting wanita. Ya, selain peran yang paling utama kalau kita sebagai manusia, pasti adalah perannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Akan tapi wanita memiliki peran penting menjadi ummul madrasah yang mendidik anak-anak kita. Mendidik anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi generasi-generasi yang bisa membawa perubahan di bumi Allah ini. Masya Allah. Nah, di sini teman-teman, ya. Kalau kita sebagai kaum muslimah, kaum wanita yang ada di bumi Allah ini, maka utamakan selalu belajar sebelum kita menikah ataupun yang sudah menikah, ya. Utamakan belajar 4 hal harus kita pelajari, ya, supaya Allah menjadikan belajar tentang bab iman, belajar tentang bab tauhid, belajar tentang bab adab, tentang akhlak, ya. Di saat kita mau belajar, artinya sama halnya kita menginginkan berdoa sama Allah. Di saat kita belajar, sama halnya kita berdoa sama Allah, ya Allah, jadikan hamba menjadi orang beriman, jadikan hamba menjadi orang bertakwa, jadikan hamba menjadi orang bertauhid, jadi orang yang memiliki adab, memiliki akhlakul karimah. Di saat Allah kabulkan, Allah berikan petunjuk kepada kita sehingga kita benar-benar menjadi orang beriman, bertauhid, beradab, dan memiliki akhlakul karimah, itu akan menjadi modal, menjadi bekal kita untuk bisa mencetak generasi yang soleh-solehah, generasi-generasi yang sukses, yang bisa membawa perubahan di bumi Allah ini. Masya Allah. Itulah teman-teman pentingnya peran wanita. Buat teman-teman semua kaum muslimah yang ada di bumi Allah ini, teruslah kita belajar, ikuti terus Nisa Asifah Dakwah Channel, ya. Semoga dengan belajar kita ini benar-benar menambah keimanan kita, ketahuan kita, ketahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan belajar ini bisa menjadi sebab kita Allah mengabulkan doa kita, sehingga Allah jadikan kita menjadi hamba yang beriman, bertakwa, bertauhid, menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Sekian teman-teman dari Nisa. Mohon maaf atas kekhilafan, kesalahan dalam Nisa menyampaikan, karena bagaimanapun ya, kita sebagai manusia di hadapan Allah selalu tidak sempurna. Karena apa? Karena hanya Allah yang maha sempurna. Sekian dari Nisa teman-teman. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.